Hampir 20 menit aku telah selesai bersolek dengan bantuan Mbak Prita. Ia sangat terampil, sampai dia pula sudah pilihkan gaun yang cantik, pas ketika dikenakan di tubuh ini. "Sudah siap, Non?" Si Mbok datang menjemput. Aku masih terharu. Bagaimana bisa Ferry langsung lakukan ini? Aku pikir tadi dia hanya bercanda. Pun saat aku bilang, kalau mau serius harus datang ke rumah. Dan hari ini juga ia lakukan. "Non?" Si Mbok terharu. "Non cantik sekali. Doa si Mbok benar-benar terkabul. Dan Ferry memang laki-laki yang tepat. Insya Allah." Mendengar kalimat dari wanita yang selama ini selalu melindungiku, seketika nafas ini berhembus lega. Tapi aku juga terharu dan ingin menangis. "Jangan nangis, Non. Make upnya ntar habis," katanya sampai membuatku terkekeh. "Makasih ya, Mbak. Ku toleh pula Mbak Prita." "Mari saya bantu," kata Mbak Prita. Aku manggut-manggut lagi. Ingin menangis tapi aku harus tersenyum. Non itu putri cantik dan Ferry pangeran tampan. Cocok sekali. Si Mbok berkata, "Aku sudah mulai dibawa jalan." "Berarti bukan cuma dugaan saya, Mbok. Mereka memang cocok. Saya doakan semoga segera ke pelaminan." Mbak Prita ikut bicara. Aku hanya bisa manggut-manggut dengan haru. Hari ini, tepat pukul 2 siang, aku akan dilamar oleh pria yang baru saja mengungkapkan perasaannya. Itu pun dengan gayanya yang tak romantis, tapi berhasil membuatku terkesima. Langkah demi langkah serasa tak menapak. Aku merasa melayang di udara. Jangan sampai gaun ini basah dengan keringat kegugupan. Ini bukan kali pertama aku sudah pernah ada di posisi ini. Tapi ini beda. Mas Andri dan Ferry punya cara mereka masing-masing. Tapi kali ini jantungku sampai mau copot. "Sebentar, Mbak. Aku berhenti di anak tangga ketiga terakhir. Mereka hanya tersenyum. Aku mengatur nafas. Lagi, masih terasa sulit. Benak ini sambil membayangkan momen lamaran nanti. Apa yang akan Ferry katakan? Mbok, aku deg-degan banget. Meletus juga kata-kata ini. "Zikir, Non. Ambil nafas. Ayo. Mbok gak sabar ingin kumpul rewang di rumah ini untuk nikahan, Non." Si Mbok malah membuatku makin gugup. Untung saja tamu-tamu belum melihatku. Kini aku mulai berjalan kembali. Berzikir. Itu yang aku lakukan sesuai pesan si Mbok. Gaun yang aku kenakan berwarna merah muda. Cantik, tapi tidak vulgar di bagian bahunya. Ini nyaman dan lumayan sopan. Detak jantung ini masih kencang sekali. Untuk menetralisir rasa gugup, aku hanya bisa meremas-remas ke 10 jari tangan ini. Kami sampai. Jarak aku dengan mereka sekitar 6 meteran. Kini semua mata tertuju pada kedatanganku. Tek. Aku benar-benar malu dan gugup. Mereka berdiri menyambutku. Di meja sudah terhidang apapun. Si Mbok pasti sudah sekongkol sejak tadi. Bagaimana bisa mereka siapkan suguhan rupa-rupa seperti itu? Kak Aurel cantik banget. Ada suara Tania memuji. Tante Sandra dan yang lainnya tersenyum dengan tatapan tersanjung. "Cermin, mana cermin?" Batinku berbisik. Melihat tatapan mereka, sontak diri ini merasa insecure. Takutnya mereka hanya memancarkan raut wajah tipuan saja. Pada nyatanya bagaimana kalau aku tak seindah yang aku bayangkan? Ferry masih mematung menatapku. Kami saling mengunci pandangan. Dia tak berekspresi apapun, hanya menatap tajam netra ini. "Jangan dulu bertatap-tatapan lama. Ayo duduk." Seorang pria angkat bicara dan sontak membuat kunci pandangan ini saling lepas. Aku segera berjalan dengan pelan untuk duduk di sofa. Ferry ternyata sudah memakai baju yang berbeda. Dia memakai jas rapi. Wajahnya juga sudah kinclong. Kapan dia disulap jadi seperti itu? Mereka membuat benak ini tak berhenti merasa masih tak percaya. Aku sudah dekat sofa. Arjuna tersenyum padaku seperti mengucap selamat. Pun dengan Putri, dia terpaku menatapku.
Assalamualaikum, Tante, Om, dan semuanya. Aku duduk barengan bersama Simbok. Nah, Aurel, siapa seorang wanita Parobaya? Aku belum mengenalnya. Rel, kenalkan, ini Om dan Tante Ferry, Putri dan juga Junah, Om Bram dan Tante Monik, Om Sam dan Tante Asma. Mereka kakak-kakak Tante. Nah, silahkan, Mas Bram yang buka pembicaraan ini, kata Tante Sandra memperkenalkan mereka yang datang bersama. Tante Sandra juga mempersilahkan omnya Ferry yang bernama Bram untuk bicara. Kini Om Bram mulai menghela nafas untuk bicara. Aduh, rasa ini makin tak karuan. Apalagi kulihat Ferry acap kali curi-curi pandang. Tadi aku dan dia bicara banyak, tapi sekarang seakan kaku dan malu. Jujur, saya sangat tersanjung bisa berada di rumah ini. Saya, tentunya kami, masih tak menyangka kalau keponakan kami memutuskan hal ini. Baiklah, Mbok, Bi, Nak Aurel, perkenalkan, nama saya Bram. Saya adalah kakak pertama dari mamanya Ferry. Dan maksud kedatangan kami ke sini yaitu kami ingin melamar Nak Aurel untuk keponakan tercinta kami, Ferry. Dan kami juga mengharapkan semoga almarhum orang tua Nak Aurel menyetujui itikat baik kami ini. Meskipun sudah tahu apa tujuan mereka, tetap saja diri ini merasa kaget. Jadi bagaimana? Apa Nak Aurel bersedia dilamar oleh ponakan Om? Ucap Om Bram lagi. Telapak tanganku sudah berkeringat lagi tanpa permisi. Aku memegang tangan Simbok. Ingin bicara tapi gugup. Simbok mengelus tanganku. Rel, maaf, aku tadi langsung hubungi mama saat kamu ketiduran. Aku suruh mama hubungi Simbok. Jujur, aku tak mau menunggu lama. Aku sudah yakin kalau aku ingin menjaga kamu selamanya. Jadi, apa kamu terima lamaranku? Itu Ferry yang bicara. Nadanya halus dan membuat hati ini tersentuh. Tatapannya sejuk, raut wajahnya sangat meyakinkan. Kulihat ia juga berkeringat di bagian kening. Apa dia juga gugup sepertiku? Harus jawab apa? Andai ada mama atau papa, pasti mereka bisa mewakili apa yang ingin aku bicarakan. Rel, sorry, dulu gue pernah maksain lo supaya jadi pacar gue. Tapi gue lakuin itu karena gue gak mau buat abang gue bahagia. Gue sebenarnya gak pernah suka sama lo. Dan sekarang gue izinkan abang gue bahagia. Gue juga yakin lo cinta juga sama abang gue kan? Kini Arjuna yang bicara. Aku menatapnya. Nah, jadi apakah Nak Aurel bersedia dilamar oleh ponakan Om Ferry? Ayo kamu yang bicara, kata Om Bram lagi. Seketika kelopak mata ini kaku, mengatur nafas dan mulai ancang-ancang memberi jawaban. Ayo, mana cincinnya? Terdengar Tante Sandra membisikkan soal cincin. Hah? Cincin? Apa? Ferry? Ferry bergerak. Ia seperti merokok sesuatu. Ku buka kembali kelopak mata ini. Lalu ia berdiri hingga pandangan kami semua tertuju padanya. Ferry mendekat ke arahku. Tidak, gemuruh ombak ini datang kembali, malah diiringi dengan aliran darah yang deras. Ferry mendekat dan perlahan bersimpuh. Nafasku sesak. Ku tarik sampai full lalu ku tahan saja. Apa yang ia lakukan? Dek, dek, dek. Rel, Ferry seperti ancang-ancang. Ia menyodorkan sebuah wadah berbentuk love. Lalu ia buka dan isinya. Ya Tuhan, itu adalah sebuah cincin berlian. Dari mana dan kapan dia membelinya? Semua nampak tegang. Suasana jadi hening. Rel, will you marry me? Netraku melebar. Ini tak mimpi. Perkataan Ferry membuatku meleleh. Ya ampun, hati ini berdebar makin kencang. Terdiam sejenak. Perlahan leher ini ku bawa bergerak untuk menoleh Simbok dan Bibi. Juga Mbak Prita yang berdiri di belakangku. Mereka seperti bilang ya. Aku harus menerimanya. Terima dong, Rel. Nanti Arjuna biar cepat nyusul. Tante Sandra bicara. Hush, Tante. Juna menegur Tante Sandra dengan raut wajah malu. Iya,
Kak Juna biar cepat menikah sama Tania yang bicara, alis Tania bermain sambil melirik Putri. Hah? Putri? Tania ngapain? Putri menegur Tania. Anak kecil ngapain? Kini Arjuna menegur adiknya. Jadi Arjuna vs Putri? Hah? Iyakah? Non, si Mbok menyenggol lenganku supaya fokus pada pria tampan dan rupawan di hadapanku. Akhirnya kini aku mengakui kalau dia tampan. Ya ampun, apa ini benar? Ferry mengajakku menikah. Ferry menunggu jawabanku. Oke, aku bukan bocah atau remaja lagi. Diri ini harus kubawa lebih dewasa lagi. Selama ini aku memang merasa seperti kekanak-kanakan. Tapi setelah aku memutuskan hal ini, aku harus berangsur-angsur berubah. Tatap masa depan bersamanya. Jadilah wanita yang baik, dewasa dan berbakti pada suamiku kelak. Hening. Aku sengaja ku buat mereka menunggu sambil memasang wajah penolakan. Mereka kini mulai pesimis. Maaf, aku belum bisa terima cincin di jariku sekarang. Mereka terkejut. Pun dengan Ferry, bahunya perlahan turun beriringan dengan nafas lembut, seperti kecewa. Pasangkan saja nanti di hari pernikahan kita, dan aku siap menjadi makmum kamu. Sontak suasana ketegangan berubah menjadi kegembiraan. Semua kembali mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, Ma, Om, Tante, aku mau menikah bulan depan. Ferry berkata. Hah? Bulan depan? Semua kaget. Ferry manggut-manggut. Iya, bulan depan. Gimana, sayang? Tek, sayang. Ferry panggil aku sayang. Aduh, lama-lama seperti ini terus aku bisa meleleh seperti lilin yang terbakar. Saat bilang sayang, dia menyemai senyuman manis untukku. Netra Ferry membuat netraku tak bisa lari ke sudut lain. Dia memang tampan dan baik. Aku menyadari dan mengakuinya. Aku juga mencintai kamu, Fer. Dan aku juga ingin sebut nama kamu dengan sebutan yang paling indah. Tapi cukup perasaan ini saja yang mewakilkannya. Bersambung.